Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara salat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan
Salat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar.
Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang, bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi, lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya, dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi. Lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi, bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi?
Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuan. Karena Tuan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian, singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita. Kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini
tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita manakala lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
Satpol PP Musi Banyuasin tertibkan lapak pedagang kuliner. PLT Sekuan Pali bantah gelapkan dana Sekretariat DPRD Pali. PS Palembang bangkit dari tidur panjang. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin menggelar razia lapak pedagang kuliner yang beroperasi melebihi jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu, lokasi gelanggang remaja Sekayu terlihat kumuh sehingga dilakukan penertiban agar para pengunjung nyaman dengan tatanan kota terlihat rapi dan indah. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendatangi tempat pedagang kuliner yang sedang berjualan dan memberikan himbauan agar dapat berjualan tidak melebihi jam yang sudah ditentukan, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain lapak PKL terlihat kumuh sehingga dilakukan penertiban. Para pedagang dihimbau agar gerobak dan lapak tempat mereka berjualan dirapikan. Bukan itu saja, box kontainer UMKM bantuan dari pemerintah juga ditertibkan agar tatanan kota Sekayu terlihat rapi. Sekretaris Satpol PP Marco Susanto mengatakan tenda dan gerobak milik pedagang diangkut dan jangan dibiarkan di tempat tersebut. Pihaknya menegaskan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak melarang siapapun untuk berjualan asalkan dapat tertata dengan rapi. Pada atensi pimpinan bahwa untuk kawasan lapangan setir ini untuk dirapikan. Jadi pemerintah sudah melalui dinas Disperindak telah memberikan bantuan berupa box untuk UMKM. Nah, jadi dengan adanya box tersebut, seluruh bangunan di luar dari bangunan yang sudah alat dagang yang selama ini dipakai oleh pedagang agar dirapikan setelah digunakan pada saat mereka berdagang. Jadi prinsipnya pimpinan kita Pak Bupati dalam hal ini menginginkan kawasannya rapi, jadi rapi pada saat siang. Selain menertibkan gerobak pedagang, ia juga menghimbau agar pengunjung tempat kuliner tetap dapat mematuhi protokol kesehatan untuk dapat mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang kini masih mewabah. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Kemulut dugaan penggelapan dana SPPD di DPRD Pali makin memanas. Tudingan dari ketua dan anggota DPRD Pali dibantah oleh PLT Sekuan. Kondisi ini membuat ketua DPRD Pali buka-bukaan data. Sempat menjadi perbincangan di publik di Kabupaten Pali terkait dugaan penggelapan dana SPPD di Sekretariat DPRD Pali yang diduga dilakukan oleh PLT Sekuan Pali bersama bendahara. Ketua DPRD Pali Asri AG mengatakan bahwa ada dugaan penggelapan dana SPPD yang dilakukan oleh Sekuan bersama bendahara yang sudah dilakukan pencairan di DPKAD namun tidak diberikan kepada stafnya. Saat ditemui awak media di ruangannya, Son Haji PLT Sekuan Pali membantah keras tudingan tersebut. Dirinya menyatakan tidak ada penggelapan dana, yang ada tunda bayar karena kondisi keuangan daerah yang sedang kosong. Masalah SPPD Dewan itu pada prinsipnya ada sebagian SPPD memang belum terbayar karena itu termasuk tunda bayar. Ya, nah jadi tidak katik yang namanya penggelapan itu. Nah statement yang disampaikan oleh Pak Ketua itu menurut saya keliru. Ya, karena kita menunggu nanti pada saat LS-nya keluar, ya insya Allah kita bayarkan semua. Sementara itu, terkait bantahan dari PLT Sekuan Pali, Ketua DPRD Pali Asri AG menegaskan akan membuka data yang dimiliki. Dari data yang ada, memang pencairan dana di Sekretariat DPRD dari
DPKAD, salah satunya dengan nomor SPM garing 195 garing GU garing nihil garing 401041 garing 2020 dengan tanggal SPM 21 Desember 2020. Setelah uang cair, SPPD Perjalanan Dinas Dewan, nah ini Dewan, itu uang-uang itu diambil, dipotong sesuai dengan bukti tiket, bukti penginapan masing-masing anggota Dewan. Setelah uang itu terkumpul, awalnya itu 200 sekian juta. Nah, karena Cece menjerit, diangsurnya 60. Sebenarnya bukan ngansur, uang itu sudah ada dengan dia, sudah terkumpul. Artinya duit yang dipotong dari SPPD Dewan tadi sudah terkumpul semua. Terkumpul semua, senilai 200 juta tadi. 200 sekian juta awalnya. Tetapi baru dibayar. Nah, ini jadi pakainya duit itu. Nah, terakhir sesuai dengan surat CC ini bahwa yang belum dibayarkannya duit kami yang sudah terkumpul dengan Dio itu 163 juta lebih. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Salah satu lokasi yang tak pernah dilewatkan oleh pengunjung maupun perantau asal Lahat yakni Jembatan Gantung Banjarnegara. Letaknya yang strategis dan pemandangan yang dapat dilihat dari tengah jembatan ini cukup memukau. Namun jembatan gantung ini kondisinya sangat memprihatinkan. Ikon kota Lahat ini nyaris terlupakan. Kondisi jembatan Banjarnegara yang menghubungkan desa Banjarnegara, Kecamatan Lahat Selatan dan Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat mulai terabaikan. Dulunya jembatan gantung dengan panjang lebih dari 200 meter yang melintasi Sungai Lematang ini menjadi salah satu lokasi yang tak pernah dilewatkan oleh pelancong maupun perantau yang datang ke kota Lahat. Sayangnya jembatan ini kondisinya sangat memprihatinkan, tak lagi menjadi yang utama membuat jembatan ini seperti terlupakan. Tapakan jembatan yang terbuat dari papan terlihat banyak yang lepas sehingga dapat membahayakan pelintas. Kondisi jembatan juga terlihat sangat tidak terawat. Jika dahulu jembatan ini menjadi salah satu akses utama penghubung desa Banjarnegara dan desa Nantal ke Kelurahan Pasar Baru sebagai pusat kota Lahat. Namun kini jembatan ini tak lagi bisa digunakan. Camat Lahat Selatan mengaku sudah mengajukan usulan perbaikan ke Dinas Teknis, namun hingga kini belum juga dapat realisasi. Usulan untuk pembangunan jembatan gantung yang rusak penghubung desa Banjarnegara dan Kelurahan Pasar Baru itu sudah kami usulkan melalui Dinas Teknis. Dan di tahun 2021 ini kami lanjutkan usulan tersebut untuk menjadi skala prioritas. Berapa panjang itu, Kak? Kalau secara rinci kami belum tahu panjangnya, tapi kerusakan itu dapat diperbaiki, sifatnya rehab berat. Jika tak lagi dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan tidak diperbaiki, salah satu ikon kota Lahat ini akan hilang begitu saja ditelan oleh zaman. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pemerintah Kabupaten Lahat salurkan bantuan gubernur. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan usaha kreatif dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di halaman Gedung Kesenian Lahat, tercatat sebanyak 100 penerima manfaat mendapat sejumlah bantuan berupa etalase, sembako, mesin jahit, hingga peralatan dapur sesuai dengan usaha masing-masing. Bantuan tersebut disalurkan untuk pemilik usaha kreatif di Kecamatan Kota Lahat, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi Barat, dan Kecamatan Merapi Timur. Usai menyampaikan bantuan secara langsung, Bupati Lahat Ci Ujang berharap dengan adanya bantuan usaha ekonomi kreatif ini, perekonomian mikro dan kecil tetap bergerak selama pandemi, mengingat dampak ekonomi yang sangat berat selama tahun 2020. Ci Ujang juga menghimbau kepada para penerima bantuan agar bantuan dapat benar-benar dimanfaatkan dan menjalankan usahanya. Lahat ini kita dapat bantuan dari Pak Gubernur melewati Bupati Kabupaten Lahat. Karena memang usul dari Pemda Kabupaten Lahat ini banyak sekali ke Gubernur dengan kementerian yang terdampak oleh COVID-19 ini atau Corona ini. Dan kita memang memulihkan ekonomi secepatnya dan kita bersatu melawan Corona ini untuk supaya dia di Kabupaten Lahat ini perlahan habis Corona ini dan masyarakatnya perekonomiannya timbul lagi. Bupati Lahat Ci Ujang juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang telah memberikan bantuan usaha kreatif kepada masyarakat Kabupaten Lahat yang terdampak COVID-19. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Sejumlah partai mulai memasang target untuk pemilihan legislatif pada tahun 2024 mendatang, seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda Kimas. Meski terbilang masih lama, namun partai ini sudah menghidupkan mesin partai melalui pembentukan pengurus dan menargetkan 1 juta suara. Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda Kimas mengungkapkan bahwa DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan telah menargetkan kemenangan besar yang telah direncanakan. Salah satunya yaitu meraih sebanyak 1 juta suara pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Tahun 2019 lalu PDIP meraih 600.000 lebih suara. Giri juga menyampaikan dalam meraih target besar tersebut pihaknya ke depan akan melakukan peremajaan kepengurusan hingga tingkat paling bawah. Saat ini pengurus PDIP di Sumsel mencapai 105.000 pengurus dan sebagian besar masih berusia muda. Selain itu, PDIP Sumsel juga memperkuat struktur partai dan selalu melakukan pendekatan pada rakyat.
Yang kita lakukan ke depan adalah kita memperkuat barisan struktural partai kita, PDI Perjuangan. Kita akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pengurus sehingga bisa mempercepat bagaimana PDI Perjuangan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang akan diformulasikan melalui fraksi maupun kepala-kepala daerah yang kader-kader PDI Perjuangan ke depannya. Kita menargetkan di 2024 kita akan mendekati 1 juta suara di Sumatera Selatan. Partai yang telah berusia 48 tahun tersebut berkomitmen untuk terus maju bersama dengan rakyat dengan berbagai program yang dicanangkan maupun yang telah dijalankan, baik itu di fraksi maupun kader PDIP yang telah menjadi kepala daerah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam waktu dekat RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja Oku segera difungsikan. Bangunan yang hampir rampung dikerjakan tersebut rencananya akan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Menelan dana mencapai 58 miliar, akhirnya pembangunan IGD dan ruang rawat inap tahap pertama Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo Batu Raja segera akan difungsikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Ogan Komering Ulu. Rencananya peresmian gedung RSUD tersebut akan diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam waktu dekat ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Chandra Dewana menyebutkan bangunan IGD sudah siap dan tinggal sarana serta prasarana kesehatan untuk rawat inap 5 lantai baru dapat difungsikan 2 lantai saja. Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo Batu Raja rencana akan diresmikan oleh Pak Gubernur tanggal 19 Januari ini, di mana bangunan UGD ini sudah siap, tinggal sarana dan prasarana peralatan yang dipegang oleh Dinas Kesehatan, mungkin instalasinya sudah siap semua. Untuk rawat inap yang sudah kita bangun 5 lantai baru. Pembangunan gedung RSUD Ibnu Sutowo sebagian besar menggunakan anggaran APBD Oku serta ditambah bantuan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, PS Palembang bangkit dari tidur panjang. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, klub Liga 2 Indonesia Muba Bubble United masih terus bertahan dengan skuad yang ada. Namun manajemen berharap ketegasan PSSI untuk melaksanakan kompetisi atau justru membuat vakum perhelatan Liga. Hal ini berkaitan dengan besarnya biaya yang ditanggung oleh klub. Meski semakin membengkaknya biaya operasional klub sepak bola untuk gaji pemain dan pelatih serta kebutuhan lainnya, banyak klub yang telah membubarkan diri karena nyaris tanpa sponsor. Namun klub asal kota Sekayu Musi Banyuasin, yakni Muba Bubble United, justru masih mempertahankan skuad pelatih dan pemain untuk kompetisi Liga 2 Indonesia. Namun Presiden Muba Bubble United Dodi Reza Alek Nurdin gerah dengan ketidakjelasan kompetisi ini dan meminta ketegasan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru untuk melanjutkan Liga atau malah sebaliknya dengan kondisi pandemi COVID-19 yang memang masih terjadi penyebarannya. Ketegasan ini penting bagi klub untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk nasib para pemain, pelatih, dan official team. Selama ini, klub masih memberikan gaji kepada para pemain sesuai dengan aturan dari PSSI, yakni sebesar 25%. Kalau kita masih tetap mempertahankan dengan skuad yang ada, tetapi jelas akan dievaluasi. Dengan adanya ketidakpastian liga seperti sekarang ini, harusnya memang benar-benar ada kata penentu ya, jadi apa enggak. Jadi kalau emang jadi, bagaimana? Kalau tidak jadi ya kita bubar. Ya, sementara masih tetap berjalan. Harapan bagi PSSI agar segera ada kata memang kalau memang tidak berjalan, ya tidak berjalan. Ya, jadi jangan masih menunggu itu susah. Ya, oke. Klub pindahan asal Bubble ini sebelumnya memang serius menghadapi kompetisi Liga 2 dengan mendatangkan pelatih Bambang Nurdiansyah, kemudian Ihsan Kurniawan, Airlangga Sucipto, dan Bobby Satria. Dari Palembang, Babang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Sumatera Selatan bakal memiliki klub profesional lainnya. Selain Sriwijaya FC dan Muba Bubble United, kini bangkitkan kembali klub segentar alam PS Palembang. Manajemen klub yang akan berlaga di Liga 3 Indonesia telah terbentuk dan sekarang sedang mencari pemain, pelatih, dan official team. Kepengurusan klub sepak bola PS Palembang yang dinakodai oleh Presiden klub Ratu Dewa mulai bergerak dengan tagline berjuang menepati janji atau betaji. Klub mulai mencari pemain dan pelatih serta pemain muda lainnya asal kota Palembang. Gerbong Perubahan dan Kebangkitan Laskar Segentar Alam juga akan terus berkomitmen dalam membangkitkan kembali para pecinta olahraga sepak bola PS Palembang. Selain mendirikan sekretariat PS Palembang, dalam waktu dekat akan dilakukan pengumuman pemenang sayembara jersey PS Palembang, pengumuman pelatih PS Palembang, dan pengumuman pembukaan seleksi pemain PS Palembang. Para pemain tersebut akan berlaga di ajang Liga, Piala Suratin U17 dan U15. PS Palembang sendiri memiliki target fantastis naik ke Liga 2 Indonesia. Untuk itu kita mohon dukungan warga Palembang, pecinta sepak bola. Mari kita awali kebangkitan betaji PS Palembang saat ini sampai ke depan. Target kita harus tembus ke Liga 3 dan Liga-Liga berikutnya. Mohon doa, mohon restu dan mohon dukungan dari semua warga Palembang, pengusaha, pers, dan ormas, stakeholder lainnya. Kita mohon dukungan dan mohon kerjasamanya.
Dewa juga menjelaskan bahwa antusias dalam mengikuti seleksi pelatih serta para pemain saat ini juga dinilainya sudah cukup banyak dengan total 34 orang untuk pelatih dari berbagai provinsi, 134 orang pemain untuk U15, 104 untuk U17, serta 130 orang untuk Liga 3. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Masih dari mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini, saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Call Me Mel hadir kembali